Beberapa minggu setelah kejadian itu, Ibu Dorothy menerima telepon gelap, dan di dalam telepon gelap itu ada seseorang yang mengatakan, "Aku membunuh Dorothy. Aku mencintainya, tapi dia selingkuh dengan orang lain." Hello guys, welcome back to my channel Talaut Project. Terima kasih guys karena sudah klik video ini dan sudah tonton video ini. Jika ini adalah video pertama yang teman-teman tonton di channel saya ini, hai, nama saya Sungli Tongkesong. Saya adalah YouTubers berasal dari Talaut. Dan di channel saya ini guys, saya sering membahas tentang konten-konten tentang prank, saya sering membahas tentang kasus-kasus ataupun misteri-misteri yang sudah terpecahkan ataupun belum terpecahkan, dan juga hal-hal mistis ataupun horor. Dan juga saya sering membahas tentang reaction video prank, video-video lucu, dan masih banyak lagi konten-konten yang akan saya bahas di channel saya ini. Jadi kalau teman-teman suka konten-konten seperti itu, langsung saja diklik tombol subscribe di channel saya ini, karena hampir setiap harinya atau setiap minggunya saya akan mengupload konten-konten seperti itu guys. Oke guys, kita langsung saja ke pembahasan hari ini. Jadi hari ini saya akan membahas tentang kasus Dorothy Scott yang masih belum terpecahkan hingga saat ini, atau kasus pembunuhan Dorothy Scott. Dan kasus ini belum terpecahkan hingga saat ini. Jadi kalau teman-teman sudah penasaran, kita langsung saja. Tapi sebelum itu, jangan lupa diklik tombol like di video ini jika suka video ini. Oke guys. Jadi guys, ada seorang wanita berasal dari Amerika Serikat. Ia bernama Dorothy Scott. Suatu hari ia dikabarkan menghilang secara misterius, dan 4 tahun kemudian jasadnya ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Walau sang pembunuh itu melakukan beberapa kali panggilan telepon gelap, sampai hari ini masih belum ada orang yang bisa mengungkap identitas dari sang pembunuh tersebut. Jadi ini masih misterius siapa yang membunuh Dorothy Scott ini guys. Jadi teman-teman, beberapa bulan sebelum Dorothy Scott ini menghilang pada tahun 1980, ia sering mendapatkan telepon gelap yang mengatakan hal-hal mengerikan dan hal-hal yang mengancam kepada dirinya. Dan penelpon gelap itu mungkin tampaknya sudah tahu tentang kegiatan atau jadwal kegiatan sehari-hari dari si Dorothy Scott ini guys. Dan pada 28 Mei tahun 1980, Dorothy mendapatkan seorang teman kerjanya, yaitu Conrad Bastron, tampak terlihat sakit dan lengannya terlihat agak aneh. Dan akhirnya ia mengajak teman kerjanya ini ke rumah sakit guys. Dan sesampai di rumah sakit, dokter memeriksa, ternyata temannya tersebut digigit oleh laba-laba hitam. Dan setelah temannya diobati oleh dokter tersebut, mereka mau pulang. Dan sebelum pulang, Dorothy berpamitan kepada teman-temannya untuk pergi ke tempat parkiran mobil untuk mengambil mobilnya, dan meminta kepada teman-temannya tersebut untuk menunggunya. Dan setelah mobil mobil Dorothy menghampiri teman-temannya, mobilnya malah melaju kencang dan mengabaikan teman-temannya tadi. Dan itulah hari terakhir mereka melihat Dorothy. Jadi begitulah jalan cerita sampai Dorothy itu hilang guys. Jadi sangat misterius, langsung hilang seketika. Dan hingga saat ini tidak tahu siapa yang membawa kabur si Dorothy ini guys. Jadi guys, karena Dorothy itu hilang secara tiba-tiba, maka teman kerja dan keluarga dari Dorothy itu menjadi khawatir dan memutuskan untuk menghubungi polisi. Setelah melakukan pencarian, polisi menemukan mobil yang dikendarai oleh Dorothy tadi itu dalam keadaan terbakar guys. Dan mobil itu ditemukan kira-kira sekitar 10 km dari jarak rumah sakit tempat Dorothy terakhir kali mengendarainya. Dan di mobil itu tidak ada Dorothy. Jadi memang Dorothy itu memang menghilang guys. Jadi di tempat ditemukan mobil Dorothy kendarai itu tidak ada Dorothy. Entah dia kemana,
Jadi tidak ada guys. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Ibu Dorothy menerima telepon gelap. Dan di dalam telepon gelap itu, ada seseorang yang mengatakan, "Aku membunuh Dorothy. Aku mencintainya, tapi dia selingkuh dengan orang lain." Hal itu membuat keluarga Dorothy menjadi histeris dan langsung melaporkan hal itu ke kepolisian. Tapi lagi-lagi polisi mengalami kesulitan untuk melacak si penelpon gelap itu guys. Setelah 4 tahun, akhirnya polisi menemukan jasad dari Dorothy. Anehnya, jenazah dari Dorothy ini ditemukan terkubur di bawah makam seekor anjing. Padahal Dorothy ini tidak pernah memelihara hewan apapun. Dan beberapa saat setelah ditemukan jasad dari Dorothy ini, ibu dari Dorothy ini kembali menerima telepon gelap. Dan di dalam telepon gelap itu ada seseorang yang berbicara mengatakan, "Apakah Dorothy sudah pulang sekarang?" Wow, sangat-sangat misterius guys. Si pembunuh ini memang menurut saya memang pembunuh yang luar biasa, sangat jago, karena polisi tidak bisa melacak. Hingga saat ini tidak bisa tahu siapa pembunuh dari Dorothy ini. Dan kasus ini masih misteri sampai saat ini, dan masih belum tahu siapa orang di balik pembunuhan dari Dorothy ini guys. Tapi jenazah dari Dorothy ini sudah ditemukan. Tapi ditemukannya cukup lama. Nanti ditemukan 4 tahun kemudian. Jadi sangat-sangat lama guys. Polisi menemukan jasad dari Dorothy tersebut. Jadi bagaimana menurut teman-teman dari kasus Dorothy ini? Bagaimana menurut teman-teman? Apakah misterius atau tidak? Oke teman-teman, terima kasih karena sudah tonton video ini sampai habis. Jika ada kekurangan di video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jangan bosan-bosan untuk tonton video-video dari saya, karena mulai saat ini saya akan membuat konten tentang misteri lebih banyak. Jika teman-teman suka konten-konten seperti ini, jangan lupa di like video ini, dan jika punya pendapat di video ini silahkan komen. Yang penting bukan komen kata-kata kotor. Meskipun teman-teman mau komen buruk tentang saya terima, karena saya tahu saya memiliki banyak kekurangan di video, dan saya tahu juga semua orang pasti punya banyak kekurangan. Jadi tidak ada orang yang sempurna guys. Oke guys, terima kasih karena selalu senantiasa menonton video saya. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.